Baik, selamat pagi Ananda semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya Ananda? Sehat, Bu. Udah pada sarapan belum? Belum, Bu. Belum, nanti ya sarapannya habis ini. Ya, Bu. Oke. Baik Ananda, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ya, Bu. Di sini siapa ketua kelasnya? Radi, Bu. Boleh bantu berdoa Radi? Baik Bu, alhamdulillah teman-teman semuanya, sebelum mulai sesi hari ini, kali ini kita berdoa sesuai kabar kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih Radi. Sebelumnya di sini Ibu akan memberikan layanan klasikal kepada Ananda semuanya. Di sini perkenalkan Ibu Sintiana Mustafia dari Universitas PGRI Sumatera Barat. Di sini Ibu guru PL yang masih seminggu di sekolah ini. Baik Ananda, tujuan dari Ibu untuk memberikan layanan ini untuk membantu mengatasi apa permasalahan atau yang dialami pada kelas ini. Ibu juga akan memberikan sebuah pemahaman agar Ananda lebih untuk memiliki pengetahuan yang lebih pada saat ini. Baik, kita mulai ya Ananda. Ya, Bu. Sebelum Ibu mulai, kita Ibu belum pada kenalin sama Ananda. Boleh nggak kita kenalan dulu nih? Boleh, Bu. Boleh dari ujung sana. Ya, duduk aja. Baik, Ibu minta kenalan. Saya perkenalkan, nama saya Abel Sari, bisa dipanggil dengan Abel. Baik, perkenalkan nama saya Asnawati, bisa dipanggil Ros. S-nya double, Bu. Selanjutnya, yang sebelah sini lanjut. Perkenalkan namanya. Menurut Nama saya ini Sarah. Yang sebelahnya. Oke, baik. Kita lanjut ya, Anda semuanya. Harap perhatikan Ibu sebentar ya. Oke, materi kita pada saat ini tentang cara belajar yang efektif. Ada nggak dari Ananda tahu apa itu cara belajar yang efektif? Ada nggak? Cara belajar yang efektif itu bagaimana? Cara yang efektif tuh kita belajarnya yang sungguh-sungguh gak sih, Bu? Ya, bagus ya, Ros. Bu. Ya. Apa? Cara belajar efektif itu saya, Bu, sambil mendengarkan musik, Bu, agar lebih bersemangat, Bu. Oh, saya biasanya, Bu, untuk ketenangan kalau berbikin tugas itu Radi kenapa marah-marahin saya, Bu? Oke. Karena itu dulu, Bu. Nah, ini orang kita hajar. Ya, saya pokoknya yang tenang-tenang gitu, Bu, gak suka yang berisik-berisik karena saya suka yang fokus biar berjalan otak kecil saya ini belajar, Bu. Ya, bagus sekali ya, Ros. Si Radi. cara belajar yang efektif itu sesuai dengan gaya kita masing-masing Bu. Misalnya ada yang video ataupun yang mendengarkan seperti itu kan Bu, agar kita lebih cepat paham dan lebih cepat mengerti Bu satu pembelajaran. Ya, bagus Radi. Bagus semua ya pada murid di sini ya, pada pintar-pintar ya. Iya, Oke, Bu. kita lanjut ya. Yang pertama itu pengertian belajar. Belajar itu adalah keberhasilan seseorang banyak dipengaruhi oleh bagaimana cara belajar yang dilakukannya. Untuk itu kita harus memahami apa yang dimaksud dengan belajar. Belajar adalah suatu kegiatan yang ditandai dengan adanya perubahan sikap pada seseorang dari tidak bisa menjadi bisa dan dari tidak mengerti bisa menjadi mengerti. Begitulah belajar. Yang selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi yang harus diperhatikan dalam belajar. Yang pertama itu ada niat belajar yang tertanam dalam diri. Di dalam belajar itu ada sebuah niat kita untuk tertanam pada diri, bagaimana untuk kita belajar, apa tujuan kita untuk belajar tersebut. Yang selanjutnya banyak membaca bahan pelajaran baik buku pegangan yang ditentukan di sekolah maupun di luar. Jadi kita itu harus memiliki buku pegangan, bukan di sekolah saja, tapi kita bisa di rumah itu memiliki buku pegangan sendiri, yang dimana kita juga tidak terfokus kepada mata pelajaran yang ada diberikan oleh guru saja, tapi kita juga bisa
luar dari pelajaran sekolah. Yang selanjutnya memperbanyak latihan, terutama dalam menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan sekolah. Jadi murid sekalian, Ananda juga bisa memperbanyak latihan di rumah, terutama Ananda itu mengerjakan tugas atau mencari pengalaman baru atau membaca buku-buku yang ada di luar sana yang tidak juga tergantung pada pelajaran, tapi di luar pelajaran juga bisa Ananda cari dan baca untuk menambah pengetahuan Ananda. Yang selanjutnya itu waktu belajar harus diatur sedemikian rupa agar tidak menimbulkan kejenuhan. Jadi pada saat belajar itu memiliki aturan kayak bikin jadwal belajar dan tepatkan bahwa bukan terfokus pada belajar saja, tapi Ananda juga memiliki jadwal harian seperti jam berapa Ananda bermain, mengerjakan tugas, dan juga berjalan-jalan atau nongkrong dengan temannya. Jadi agar tidak terjadinya kejenuhan untuk belajar. Yang selanjutnya membuat jadwal belajar serta melaksanakan dengan penuh. Yang selanjutnya itu mengonsentrasikan diri dalam belajar karena hal ini sangat erat hubungannya. Dalam belajar ini Ananda juga harus konsen pada saat belajar. Jadi tidak fokus kepada materinya saja, tapi Ananda tuh juga menciptakan lingkungan yang membuat Ananda itu nyaman pada saat belajar itu. Yang selanjutnya tempat belajar perlu diatur sedemikian rupa agar tercipta lingkungan yang baik. Jadi pada saat Ananda belajar itu Ananda perhatikan dulu di lingkungan Ananda belajar, di mana tempat Ananda belajar yang senyamannya agar tidak terjadi kendala atau cepat bosan. Yang selanjutnya cara belajar di rumah. Ada beberapa cara belajar di rumah itu. Yang pertama mengatur waktu belajar. Pada mengatur waktu belajar ini, ada nggak Ananda di sini yang sudah mengatur waktu belajarnya bagaimana? Sudah Bu. Belum. Jelas sudah bagaimana cara mengajar? Mungkin kalau mengatur waktu saya lebih memanfaatkan waktu di malam hari Bu untuk membuat tugas agar lebih hening Bu. Mungkin begitu Bu. Oh, baik dan bagus ya Stella. Ada lagi yang Saya Bu, saya belum. belum ya diatur lagi ya Ros agar ada waktu belajarnya. Saya Karena saya pas Saya sudah. Diam dulu. Sudah, saya sudah. Ya, pada banyak yang sudah ya. Saya belum. Sudah belajar ya sama temannya yang sudah Gak mau, saya mau berdiri sendiri. Sudah. Oh, udah. udah nggak tahu. Keluar, kenalan. Sekarang perhatiannya dulu ya Ananda. Yang kedua itu mengulang pelajaran atau menghafal. Siapa nih yang sudah mengulang-ulang pelajaran di rumah? Lagi kuliah di Bu. Saya sudah Bu. Saya sudah Bu. Saya sudah Bu. Ya Kaila. Saya juga sudah aku pakai teknik Pomodoro. Apa? 25 menit belajar, 5 menit istirahat. Kalau saya kurangnya lewat HP aja Bu. Ya udah pada ini ya pada rajin yang mengulang pelajaran. Ya nggak Bu? Ini mah sukses. Tapi jadi polisi. Oke, yang selanjutnya. Oh, jadi Istrinya. Oke, fokus dulu ya Anda semuanya. Yang ketiga itu membuat ringkasan. Ada nggak nih dari kalian pas gurunya menerangkan Ada, Bu. kalian bikin ringkasan? Ada. Kalau Saya suka catat Bu. Kalau Oke. saya kan dengan guru sambil mencatat. Pada rajin ya kelas ini ya. Iya Bu. Oke, yang selanjutnya membaca dengan baik. Ada nggak ini yang udah Ada, rajin Bu. membaca nih? Ada. Saya suka baca. Ya. Saya suka baca. Saya suka baca. Bagus ya pada suka baca. Iya. Kita baca Bu. Oke, baik ini kan sudah Ibu paparkan nih materi kepada kalian nih. Apa sih yang dapat kalian simpulkan dari pemaparan materi Ibu tadi? Itu gimana cara kita menentukan waktu Bu. Terus gaya belajar efektif, cara belajar di rumah, cara mengatur waktunya. Itu aja Bu. Oke, ada lagi nggak yang mendapatkan pemahaman baru pada saat ini? Maun apa yang didapatkan? Nurul? Jadi saya tahu Bu cara namanya Bu cara ya belajar dengan efektif,
diulang-ulang tuh nanti kita bisa paham Bu. Kita harus rajin sama pelajaran terus. Oke, baik pada pintar semuanya dari aku dulu. Oke, kelihatan ini banyak yang ini ya bosan, yang bandel, yang malas ya. Nih, ibu ada sebuah permainan nih, ada yang mau ikut main nggak? Kau kan narik lo lagi apa kau? Kita permainannya itu sekalian kayak diskusi ya. Ini Ya, diskusi terus. Oke, Nyanyi tadi. Nggak ada bernyanyi ya. Kita fokus dulu ya. Kan ini kita pembahasannya belajar ya, belajar. Jadi di sini kan ada ibu memiliki media. Jadi satu kelompok ini nanti ambil satu. Jadi nanti kelompok ini memberikan pertanyaan kepada kelompok ini dan ditunjuk orangnya siapa untuk menjawab. Oke, baik kita mulai ya. Sudah mengerti? Oke. Jangan tunjuk aku ya, aku nggak pandai. Oke. Nanti Beri satu pertanyaan yang mengenai hal yang di media itu kepada tunjuk salah satu orangnya dari tim yang B. Baiklah. Rosna. Oke, silakan Hanum beri pertanyaan buat Hanu, kamu ngapain? Tunjuk aku. Ih. Oh iya, aku yang Oke, kita lanjut ke tim yang ini satu ya. masih lah Bu, yang belakang Bu, depan terus. Iya, Oke. Makasih Bu. Silakan tunjuk satu orang di bagian tim A. ampun. Rini. Rini. Aku bisa ini. Apa yang membuat kamu sering marah? Sering marah. Oke. Banyak ya. Apa sebutkanlah? Iya. Pas sayang-sayangnya ya? Iya. Lo tahu ya? Coba ekspresikan dulu. Sedih ya itu makanya. Sedih ya. Oke. Apa sih Ros? Iya, ekspresikan marahnya. Marah. Diam aja dah marah. Oke, bagus sudah. Beri yang untuk kita semua. Baik Anda semuanya. Bagaimana nih perasaan Anda semuanya setelah mengikuti layanan kasih kali ini? Tapi saya juga mau main, Bo. Ya, nanti kita mau main ya. Ya, oke. Energi Rosna 100%. Ini kan kita udah perhatiannya dulu ya. Ya, Bu. Kali ini kita udah bahas nih kayak cara belajar di rumah yang efektif kan. Udah berbagai cara belajar yang efektif dan sudah kita bahas. Nah, sekarang dari salah satu ini anak ibu ada nggak nih apa sih tindakan kalian itu untuk kedepannya gitu? Bagaimana kalian mengatur cara belajar yang efektif itu? Misalnya Bu belajar sambil makan, sambil nonton. Sangat efektif Bu. Ya kan sambil dengan hobi kesenangan jadi belajarnya bisa sambil belajar Bu. Oke, baik bagus yang Anggun ya. Anggun. Baik, oke. Ibu akan menyimpulkan dari paparan materi kita pada saat ini ya. Iya, Bu. Oke. Jadi cara belajar di sekolah itu banyak beberapa cara. Yang pertama
Ciao.